Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan Lepi Putri Channel yang selalu memberikan beragam informasi, berita, kabar terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Lepi Putri Channel akan memberikan kabar seputar 3 tuntutan dari honorer yang ditujukan kepada BKN. Ini berhubungan dengan penerbitan NIP PPPK lulusan tahun 2021. Penasaran tuntutannya seperti apa? Mari kita simak ya video berikut, tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar channel admin semakin berkembang. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Dikutip dari jambiexpress.co.id. Ini 3 tuntutan ke BKN oleh Ketua Honorer Kategori 2 yang terakhir mengejutkan. Ini berita terupdate ya, Senin 7 Maret 2022. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara BKN mengharuskan usulan penetapan NIP PPPK dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangan oleh pejabat pembina kepegawaian PPK. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat BKN tertanggal 14 Februari 2022 yang di dalamnya juga menyebutkan syarat untuk bisa mendapatkan NIP PPPK adalah honorer yang memiliki masa kerja minimal 3 tahun dan 5 tahun. Masa kerja minimal 3 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Masa kerja minimal 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Sejumlah guru honorer yang lulus seleksi PPPK terganjal mendapatkan NIP PPPK lantaran masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Ketua Perkumpulan Honorer Kategori 2 Kabupaten Bondowoso, Jupri, mengatakan akibat persyaratan tersebut calon PPPK yang terbukti pernah berhenti menjadi guru honorer langsung diberikan status TMS atau tidak memenuhi syarat. Proses penetapan NIP PPPK guru terganjal surat dari BKN. Terkait hal tersebut, Jupri mendesak BKN sebagai Ketua Panselnas CASN untuk bersikap adil. Nah, ini yang dimaksud dengan 3 tuntutannya ya. Yang pertama, BKN harus menindak tegas peserta bodong. Oh, ternyata menurut Mas Jupri ada peserta bodong ya. Jupri mendesak BKN menerapkan persyaratan tersebut secara konsisten. Dia meminta BKN menindak tegas peserta bodong seperti profesi non-guru tetapi punya ijazah sarjana pendidikan yang sudah berhenti mengajar. Kalau mau fair dan betul-betul selektif, yang sudah pernah resign sebagai guru seharusnya langsung dikasih tanda TMS saja, kata Jupri kepada jpnn.com Minggu 6 Maret. Menurutnya, peserta bodong mestinya tidak hanya diberikan tanda BTL atau berkas tidak lengkap, tetapi harus diputuskan TMS tidak memenuhi syarat. Dia mengatakan pada saat pendaftaran seleksi PPPK guru tahap 1 dan 2 ada banyak peserta yang tidak berhak
tetapi bisa dengan mulus mendaftar. Tuntutan yang kedua, calon PPPK tidak punya pengalaman harus dicoret. PP Manajemen PPPK sudah jelas dinyatakan bahwa yang berhak mengisi jabatan fungsional adalah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Dengan kata lain, formasi PPPK memang dikhususkan bagi orang-orang yang sudah berpengalaman, yakni para honorer. Yang enggak punya pengalaman itu masuknya di jalur CPNS. PPK itu khusus untuk orang-orang yang berpengalaman, ucap Jupri. Namun terindikasi ada yang tidak berpengalaman bisa mendaftar dan lulus seleksi PPPK. Tuntutan yang ketiga, guru honorer non kategori 2 memilih status honorer kategori 2. Oh, ternyata bisa ya, non kategori 2 memilih status kategori 2. Kita lanjutkan. Jupri mengatakan banyak guru honorer non kategori 2 memilih status honorer kategori 2 sehingga mendapatkan afirmasi kompetensi teknis 125 poin baik saat mendaftar seleksi PPPK atau saat masa sanggah. Di sini Panselnas lemah. Mengapa tidak sejak awal sudah diperketat? Bukan saat proses penetapan NIP PPPK, kata Jupri. Menurut Jupri, karena lemahnya Panselnas dalam membuat keputusan, banyak guru honorer kategori 2 yang menjadi korban. Banyak di antaranya belum mengantongi NIP PPPK karena sejumlah daerah bermasalah dengan guru honorer yang lulus PPPK tahap 1 dan 2. Ya, jadi kesimpulannya ya, kalau menurut admin mudah-mudahan akhirnya ada kebijakan terbaru dari pemerintah untuk honorer. Ya, yang belum lulus di tahap 1 dan 2 silahkan mengikuti lagi di tahap 3 dan semoga lulus mendapatkan formasi, dan kawan-kawan kita yang sebentar lagi akan mendapatkan NIP dan SK PPPK di bulan Maret ini karena sebagian daerah sudah mulai dibagikan SK-nya. Bagi yang sudah menerima SK, alhamdulillah mungkin beritanya tidak hoax. Tetapi bagi yang belum menerima SK, kadangkala mengatakan bahwa pembagian SK ini adalah hoax. Padahal ya, pembagian SK di PPPK ini adalah tergantung kewenangan daerahnya masing-masing. Kalau menurut admin, di wilayah kabupaten kota sudah selesai, tinggal membagikan saja SK PPK-nya, ini pasti ya tidak akan dilama-lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik dulu subscribe Lepi Putri Channel dan semoga kalian semua menjadi ASN. Amin.